Di musim semi, di tahun-tahun ketika sejarah memudar menjadi mitos, sebuah awan berlayar dengan megah melintasi langit zaman itu. Di atas awan tersebut duduk seorang gadis cantik bernama Nepele, dan ia adalah Dewi Awan. Bepergian di tempat yang tinggi, mengagumi pemandangan mempesona di bawahnya. Dari atas awan, Dewi Nepele memandangi gunung-gunung berhutan dan padang rumput yang hijau. Melintasi danau, sungai, pulau, pantai, dan mengagumi semua keindahan yang telah diciptakan para dewa di seluruh dunia yang mereka sebut Yunani. Ketika melintas di atas bumi, Dewi Nepele melihat kota yang jauh di bawahnya, dibangun di atas singkapan berbatu di atas danau Kopais. Sebuah bangunan besar dan indah seperti istana kerajaan. Tiang bangunannya terbuat dari marmer. Bangunan tersebut berdiri dengan megah di titik tertinggi dan menambah kesan kemegahannya. Penduduk bumi menyebutnya Istana Orchomenus. Terkesan oleh kemegahan istana Orchomenus, Dewi Nepele terbang turun untuk memeriksanya lebih dekat. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin ia terkesan. Sampai akhirnya Dewi Nepele tidak mampu menahan rasa ingin tahunya. Melangkah ringan dari awan dan menginjakan kaki di teras besar istana. Pada saat itu, Atama, Raja Muda Orchomenus, datang melalui pintu ke teras yang sama. Saat Raja Atama menatap Dewi Nepele, Raja Atama berdiri dengan terkejut. Dan Dewi Nepele juga menatap pria muda yang tampan itu dengan rasa kagum yang sama. Kemudian datanglah Eros, putra Aphrodite yang bersayap. Eros mengetahui dan melihat semua kejadiannya. Terbang tak terlihat ke arah mereka dan dalam sekejap melepaskan panahnya di hati mereka dengan tujuan yang tepat. Dewi Nepele dan Raja Atama saling jatuh cinta dan menikah. Dewi Nepele tidak lagi naik ke langit, tetapi tinggal di bawah bersama Raja Atama di istananya. Dewi Nepele dan Raja Atama dianugerahi anak kembar. Seorang putra bernama Prisus dan seorang putri bernama Hele. Dua anak yang menyenangkan, yang dicintai orang tua mereka melebihi apapun di dunia ini. Namun, seiring berjalannya waktu, kebahagiaan Dewi Nepele mulai memudar. Begitu lama ia terbiasa dengan kebebasan udara yang tak terbatas. Ia tidak bisa mendamaikan dirinya dengan keterbatasan kehidupan yang sekarang ia jalani. Meskipun tinggal di istana yang indah, Dewi Nepele merasa dirinya sebagai seorang tahanan. Ketika Dewi Nepele berjalan di teras istana dan menatap awan melintasi langit, kesedihan yang besar menimpa hatinya. Suatu saat, Dewi Nepele memutuskan untuk pergi. Tetapi di saat yang sama, ia memikirkan anak-anaknya dan Dewi Nepele menyalahkan dirinya sendiri karena membiarkan pikiran seperti itu masuk ke dalam benaknya. Namun, dengan berlalunya tahun-tahun,
kesedihannya tumbuh begitu dalam dan larut dalam air mata pahit. Akhirnya, suatu ketika ia tidak tahan lagi. Dewi Nepele berjalan keluar di teras sekali lagi dan menatap dengan rindu pada kanopi langit yang luas ketika awan turun dan melayang di kakinya. Kali ini Dewi Nepele tidak ragu lagi. Tidak ada yang bisa menahan dirinya, baik cintanya terhadap anak-anak atau dari suami, dan ia segera melupakan bumi. Sebelum Dewi Nepele terbang di atas awan, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dewi Nepele terbang di atas awan dan melintasi langit biru tanpa batas. Ketika Raja Atama baru mulai pulih dari pukulan akibat kepergian Dewi Nepele, seorang gadis tak dikenal muncul di gerbang istananya. Jubah yang dikenakannya menunjukkan bahwa dia berasal dari keluarga bangsawan, tetapi wajahnya tampak lelah dan sedih. "Namaku Ino," katanya. "Saya adalah seorang putri Tebes, putri Katmus. Tetapi Dewi Hera telah mengusir saya dari kota itu. Dewi Hera marah dengan adikku Semele. Jadi dia menghukumku dengan baik. Sejak saat itu, saya menjadi orang buangan, mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya, sampai takdir membawa saya ke istanamu." Raja Atamas kemudian menceraikan Dewi Nepele untuk menikahi Ino. Raja Atamas dan Ino memiliki 3 orang anak. Ketika Raja Atama akhirnya merasakan beban tahun-tahun semakin berat di pundaknya dan memutuskan untuk mengumumkan Priksus sebagai pewaris dan penggantinya, kecemburuan Ino tidak mengenal batas. Ino merencanakan siang dan malam untuk memastikan bahwa bukan Priksus yang berhasil naik takhta Orchomenus, melainkan putranya sendiri. Kemudian Ino melaksanakan rencana licik untuk menyingkirkan si kembar dengan memanggang semua benih tanaman kota sehingga benih tersebut tidak akan tumbuh. Para petani setempat yang takut kelaparan meminta bantuan orakel terdekat. Ino menyuap orang-orang yang dikirim ke orakel untuk berbohong dan memberitahu yang lain bahwa orakel mengharuskan pengorbanan Priksus untuk menyuburkan tanah di bumi. Priksus dibawa ke puncak gunung Lapistium dan berhenti di depan altar Zeus. Sementara itu, Hele, saudara perempuannya, mengikuti Priksus sampai ke depan altar Zeus. Akhirnya, Dewi Awan Nepele mengirim Chrysomalus, domba jantan berbulu emas yang dapat terbang, untuk menyelamatkan kedua anaknya yang akan dikurbankan ke para dewa. Chrysomalus berhasil membawa pergi Priksus dan Hele dan menyelamatkan mereka. Priksus dan Hele diperintahkan untuk tidak melihat ke bawah bumi selama penerbangan mereka. Priksus dan Hele terbang dengan tenang dan damai, dipenuhi
kegembiraan tanpa batas. Mereka melaju cepat di atas pegunungan dan daratan, lalu menyeberang di atas lautan luas. Ketika mereka mencapai celah sempit yang menghubungkan Laut Aegean dengan Laut Marmara, cuaca tiba-tiba berubah. Awan hitam tebal memenuhi langit. Sambaran petir dan gemuruh petir membuat mereka takut bahwa dunia akan segera berakhir. Kemudian angin ribut bertiup, menghantam udara ke turbulensi liar. Tetapi domba jantan Chrysomalus tetap terbang lurus ke jalurnya. Sementara itu, Hele sangatlah ketakutan. Ketakutan Hele akan badai yang mengamuk semakin kuat. Keletihan dan rasa takut telah melemahkannya sehingga pada akhirnya cengkramannya pada Chrysomalus mengendur. Dengan ironinya, Hele meluncur dari belakang Chrysomalus dan dengan tangisan keputusasaan meluncur ke lautan di bawahnya. Tidak ada yang dapat menyelamatkannya. Phrixus telah kehilangan saudara perempuannya dan melanjutkan pelariannya dengan kesedihan yang mendalam. Selat sempit tempat Hele jatuh di kematiannya telah dikenal sebagai Hellespont sejak saat itu. Kemudian Chrysomalus melanjutkan perjalanan dan membawa Phrixus ke Kosis, wilayah di Kaukasia Selatan. Menurunkannya di depan gerbang istana, tempat Raja Aeetes sendiri berdiri menunggu kehadiran Phrixus. Raja Aeetes membawa Phrixus dan memperlakukannya dengan baik, memberikan Chalciope putrinya untuk dinikahi Phrixus. Chrysomalus, si domba jantan, meminta Phrixus menggantungkan bulu emasnya di hutan belukar dewa perang Ares. Dan Chrysomalus terbang ke surga untuk mengorbankan dirinya bagi para dewa agar Hele bisa selamat. Sebelum Chrysomalus terbang ke surga, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Atas tindakan ini, Dewa Zeus memberikan Chrysomalus sebuah tempat di para bintang sebagai rasi bintang Aries. Inilah kisah mitologi Aries yang sekarang kita kenal sebagai zodiak pertama pada rasi bintang. Penasaran dengan kisah mitologi zodiak lainnya? Kalian dapat tuliskan zodiak kalian pada kolom komentar. Kalian dapat tuliskan keinginan kalian. Kisah mitologi zodiak apa lagi yang kalian inginkan? Terima kasih telah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.